aktif. Memasuki dunia kemiliteran akan membuatmu sadar betapa sengkleknya sistem pendidikan prajurit muda dan betapa edennya otak manusia yang berada di garda terdepan medan pertempuran. Ya, itulah yang terjadi dalam alur naratif film action komedi yang berjudul Full Metal Jacket pada tahun 1987. Nah, tanpa basa-basi lagi, enjoy the plot and the story. Cerita ini dimulai dengan beberapa pria memotong botak rambutnya, layaknya seseorang yang akan memasuki akademi kemiliteran. Tanpa pandang bulu, ras, etnis, semua rata potong rambut. I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. Kemudian dilanjut dengan seorang sersan bernama Hartman yang memberi pengarahan kepada marinir muda. Tentunya dengan gaya khas kemiliteran, sersan mulai dengan memberi nama prajurit dengan sesuka hatinya. Dan kelakuan mereka, jika ada yang tidak patuh atau melanggar aturan, maka sersan Hartman akan menjadi gila. Namun kata-kata sersan Hartman ini terdengar kocak dan sedikit kotor, bahkan terdengar layaknya dark joke. Jadi jangan kaget ya. Oh shit, I can't hear you. You, John Wayne. Seperti saat ia memberi nama prajurit Snowball, tampak terdengar celetukan dari seorang marinir dan sersan langsung menceramahi dan memberinya hadiah. What have we got here? A fucking comedian, Private Joker. Namanya adalah prajurit Joker. Ia MC kita ya guys, jangan lupa. Setelah memberi buah kementah kepada Joker, sersan beralih ke prajurit sebelah Joker dan ia mulai memarahi dengan pernyataan yang kocak. Do you suck dicks? Are you a Peter Pupper? Mulut Anda kotor. Sumpah ngakak jir. You're so ugly you... Hingga sampai kepada prajurit Pyle, ia langsung menghina dan mengejek prajurit tersebut karena wajahnya sedikit aneh. Sir, yes sir. Mau nggak dihina gimana coba? Prajurit Pyle ini tidak bisa serius wajahnya, selengean. Lihat nggak waktu ia menutup mulutnya? Kocak wajahnya mat. Karena tidak bisa membuang wajah konyolnya, prajurit Pyle diberi hukuman untuk mencekik lehernya sendiri. Dan akhirnya ia bisa membuang wajah konyolnya namun berganti melas. Semangat ya Pyle. Help, 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 help. Scene berlanjut pada kegiatan lari. Di sini terdengar monolog dari Joker yaitu bahwa kegiatan ini terdapat di Pulau Paris, Carolina Selatan, markas perekrutan Korps Marinir Amerika Serikat. Dan mereka di sini selama 8 bulan untuk bisa masuk ke dalam medan pertempuran yang sebenarnya. Ho Chi Minh is the son of a bitch. Udah ya, cukup. Gila emang yel-yelnya si sersan Sableng itu. Hingga saat mereka berlatih baris berbaris dan komando senjata, Pyle melakukan kesalahan, gak bisa bedain kiri kanan. Oleh karena itu, ia dihadiahi kenang-kenangan selama agenda lari berikutnya. Pyle, kok kena lagi ente? Waktu istirahat pun tiba. Semua prajurit memakai pakaian tidur dan senjata di sebelah mereka. Kemudian mereka berdoa dan good night, sweetheart. Good night, ladies. That is not your daddy's shotgun. Keesokan harinya, oh ya, ini namanya prajurit koboi ya. Mereka seperti biasa melakukan apel pagi dan Pyle lagi-lagi kena semprot lagi. Dan pelatihan neraka mereka pun dimulai. This is my rifle, this is my gun. This is so fun, this is so fun. Namun setiap sesi latihan, Pyle selalu terkena semprot dan Joker yang terlihat membantu Pyle. Hingga saat malam, Joker mendapat teguran dan menjadi komandan pasukan serta mendapat tugas mengajari Pyle yang selalu gagal dalam latihan. Dengan wajah konyolnya Pyle, ia mulai memahami satu persatu ajaran dari Joker hingga ia bisa mengikuti semua instruksi sersan Hartman. Namun saat pemeriksaan kebersihan berlangsung, Pyle lagi-lagi membuat ulah. Box barang miliknya tidak digembok dan saat sersan Hartman mengecek isi dalam box tersebut, ia menemukan donat yang seharusnya Pyle dilarang untuk memakannya. Waduh, bikin ulah lagi dia. Karena ulah Pyle tersebut, sersan Hartman membuat keputusan bahwa jika Pyle membuat kesalahan, maka seluruh anggota pasukan yang akan menerima hukuman. Hal itu membuat semua pasukan kesal hingga pada saat malam, dengan dipimpin koboi, semua pasukan memukuli Pyle dengan sabun yang dibungkus oleh handuk. Ya, kasihan ya kamu Pyle. Malam itu pun diakhiri dengan rintihan Pyle yang kesakitan.
Latihan pun berjalan seperti biasanya, namun Pyle kini memiliki pandangan yang kosong, seperti memendam dendam yang sangat dalam. Ceilah, masa gue? Hingga saat agenda membersihkan senjata, Joker melihat Pyle mulai berbicara dengan senjatanya. Joker yang merasa khawatir dengan keadaan Pyle mencoba berdiskusi dengan Cowboy, namun Cowboy hanya menanggapinya biasa aja. Today, you are Marine. Scene berganti saat masa latihan telah usai dan mereka kini dipilih untuk bertugas di masing-masing squadnya sendiri. Semua berhasil lolos seleksi termasuk Pyle. Malam pun tiba. Ini merupakan malam terakhir mereka di camp pelatihan dan Joker sedang mendapat giliran berjaga. Saat berpatroli, Joker heran karena kamar mandi yang harusnya kosong sedikit terbuka. Tak disangka, saat ia mengeceknya di sana terdapat Pyle dengan mata merah. Full Metal Jacket. Ketika akan dihampiri oleh Joker, Pyle berkata 762 mm Full Metal Jacket dan kemudian mempraktek latihannya memegang senjata serta berteriak layaknya sedang latihan. Sontak hal tersebut membuat bangun seluruh penghuni camp. Hal itu membuat Sersan Hartman bangun dan mulai memarahi Pyle dan Joker. Pyle yang sudah hilang akal bukannya menuruti perintah malah men-shutdown Sersan Hartman hingga terkapar di lantai. Joker yang tidak bereaksi dengan hal tersebut mencoba menenangkan Pyle, namun Pyle duduk kembali dan memutuskan untuk bundir di WC tersebut. This is Sparta! Scene beralih di jalanan Vietnam pada masa itu tentunya. Oh iya, pasukan yang kemarin sudah terpilih akan dikirim ke Vietnam untuk meredam kerusuhan di sana. Nah, di sini Joker terlihat sedang berdinas dan digoda oleh gadis di sana. Namun naas kameranya dicuri saat sedang lengah. Oh iya, Mimin jelaskan ya. Di sini Joker bertugas dalam divisi pemberitaan kemiliteran dan nanti bakal ada Cowboy yang bertugas di garda terdepan. Di sini Joker terlihat sedang sedikit berdebat dengan pemimpin divisi pemberitaan. Ya, seperti itulah sikap Joker tidak berubah. Kalau tidak sependapat pasti dilawan. Saat malam tiba, bertepatan dengan perayaan kembang api, terjadi sebuah penyerangan oleh NVA ke wilayah pertahanan marinir Joker. Namun, penyerangan tersebut dapat diatasi dengan mudah. Setelah insiden malam hari berakhir, divisi berita mulai rapat dan Joker yang membuat kesal komandan akhirnya dikirim ke garda terdepan. Gimana nggak membuat kesal ya? Ia berada di medan pertempuran namun memakai simbol damai di seragamnya. Joker dan Rafterman berangkat ke Pubai, dan saat di pesawat, ia melihat prajurit psikopat sedang menembaki petani tidak bersalah dan mengatakan bahwa mereka adalah NVA. Oh iya, NVA di sini adalah warga Vietnam yang memberontak ya. Kini Joker berjalan dengan konvoi pasukan dan menanyakan di mana pasukan Cowboy berada kepada komandan peleton. Tidak hanya memberitahukan posisi Cowboy, komandan juga memberitahu tentang kejadian yang sedang panas saat ini. Tanpa basa-basi, Joker dan rekannya langsung menuju lokasi. Di sana Joker mewawancarai seorang letnan, dan setelah mengajukan pertanyaan, kolonel yang juga berada di sana menegur Joker karena Joker memakai simbol perdamaian dan helm yang bertuliskan Born to Kill. Asli nggak beres sih nih Joker. Scene beralih saat Joker tiba di tempat peristirahatan pasukan Cowboy dan mereka langsung melepas rindu. Namun situasi hangat tersebut tidak bertahan lama karena seorang prajurit sangar mencoba menjatuhkan Joker, namun Joker membalasnya dengan lelucon yang menggelikan. Nih, lihat sendiri deh, aku masih polos kan? Ampun. Karena situasi mulai panas, mereka pun dipisahkan. Scene berlanjut saat pasukan mulai operasi penyusuran medan dan terjadi serangan. Kini mereka memasuki zona panas dan bising suara senjata pun terdengar pada seluruh sisi. Setelah berhasil dimenangkan, tim dokumentasi beraksi membuat pemberitaan dan merekam video. Di sini dapat disimpulkan bahwa otak mereka tetap berjalan dengan celoteh mereka yang absurd. Saat sesi wawancara dengan pasukan garda terdepan, tampak terlihat pasukan yang garang menjadi bengek jika berhadapan dengan kamera. Kecuali Joker ya emang pandai dalam berkata-kata. I wanted to see exotic Vietnam, D. Saat sedang santai, seorang prajurit sekutu datang dengan membawa barang penawaran untuk pasukan Cowboy. Tentu saja, barang yang ditawarkan sangat menggiurkan dalam kondisi seperti itu ya.
Mereka pun bersorak dan mencoba tawar-menawar. Dan diputuskan prajurit Sangkar akan mencoba untuk pertama kali. Namun ia berkata bahwa tidak akan lama. Peletu nih bang. Ups. Cerita berlanjut saat Komando Pusat memberi instruksi pasukan koboi untuk melakukan patroli di reruntuhan. Namun naas, pemimpin skuadron terkena ranjau dan terkapar di tempat. Koboi yang dengan sigap melaporkan situasi di sana mendapatkan perintah bahwa harus tetap melaksanakan patroli dan menjadi pemimpin skuadron saat ini. Waktu pun berjalan dan seorang navigator memberitahu koboi bahwa sekarang mereka sedang salah arah dan koboi memutuskan untuk mengubah haluan dan menyuruh 8 untuk mengecek keadaan di arah haluan. Hal yang tak diduga pun terjadi. 8 terjatuh di tangan sniper dan membuat pasukan lainnya jadi tak terkendali. Namun, di saat genting tersebut, telepon berbunyi dari Komando Pusat yang menanyakan lokasi pasukan koboi dan kondisi di sana. Koboi yang mencoba tenang mulai menjelaskan situasi dan meminta bala bantuan dari pos terdekat. Semua pasukan terlihat panik karena melihat rekannya terus berteriak. Koboi yang juga mencoba menenangkan suasana tidak bisa berbuat apa-apa saat dua prajurit yang lain mencoba menerobos untuk menyelamatkan 8, namun tidak semudah perkiraan. Dua pasukan yang menerobos juga telah kalah di tangan sniper. Karena bantuan tidak merespon positif dan hal itu membuat prajurit sangat geram dan mencoba mengambil tindakan sendiri. Ia menerobos jalur dan berhasil tanpa terkena serangan. Dan mengkonfirmasi bahwa ketiga rekannya telah tiada. Semua pasukan pun merespon dan bergerak maju. Namun saat sedang bersembunyi, koboi meminta telepon radio berharap menghubungi markas pusat. Karena sang sniper masih ada di sana dan posisi koboi cukup terbuka, maka tidak dapat terelakkan peluru melesat ke arah koboi dan membuat ia terjatuh. Dengan situasi tersebut, prajurit sangat menyarankan untuk membalas perbuatan sniper dan Joker menyetujuinya. Operasi pemburuan sniper pun dimulai. Semua prajurit bergerak secara perlahan hingga Joker yang memasuki sebuah gedung dan melihat seseorang berdiri di sana. Dengan sigap Joker menarik perlatuk senapannya, namun sial, M14 miliknya mengalami malfungsi dan menyebabkan si sniper mengetahui posisi Joker dan memberi Joker rentetan tembakan. Joker yang tidak hilang akal membuang M14 miliknya dan mengambil pistol kemudian berhasil menjatuhkan si sniper. Dan hal yang tak disangka bahwa si sniper adalah seorang wanita yang mampir di skuadron waktu itu. Dan setelah mengakhiri pemburuan sniper, mereka kembali berpatroli dan cerita pun diakhiri dengan monolog dari Joker tentang dunia ini. Oke, selesai. Akhir yang sangat fantastis sekali ya. Dan seperti biasa, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pakailah simbol peace dalam sebuah pertempuran. Oke, see you next time. Saya pamit undur diri and clear your mind.